Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Analisis Kualitas Lingkungan akan memaparkan hasil diskusi materi kelompok kami yang berjudul Analisis Kualitas Air Sumur Gali ditinjau dari parameter kimia, klorida dan bersih Kelurahan Magempang, Kecamatan Bargu, Kabupaten Bargu. Langsung saja saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Stanti Nindristianti dengan NIM 2111919237. Di sini saya akan menceritakan latar belakang masalah. Jadi, kualitas air sangat mempengaruhi masa depan bangsa, khususnya anak-anak yang banyak terkena diare akibat kualitas air yang kurang baik. Seperti yang dialami Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, bahwa sebagian masyarakatnya menggunakan sumur gali yang belum memenuhi standar kesehatan seperti sumur gali yang tanpa tutup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas air sumur gali Kelurahan Magempang ditinjau dari parameter klorida atau Cl dan ditinjau dari parameter atau Fe. Kemudian masalah yang dihadapi, kualitas air sumur gali yang masih belum memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi masyarakat. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Brigita Krista Penglangi dengan NIM J1A1192338. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab masalah. Jadi penyebab masalah di sini adalah banyak sekali sumur gali yang tidak memenuhi standar kesehatan dan juga sumur gali yang tidak menggunakan penutup, dan juga di dalam air sumur gali itu masih terdapat kandungan Cl dan Fe atau klorida dan besi yang berbahaya bagi masyarakat. Adapun hasil penelitiannya yaitu kualitas sumur gali parameter kimia klorida Cl di Kelurahan Magempang, Kecamatan Bargu. Dari 12 sumur yang diteliti, ternyata hasilnya 8 memenuhi standar kesehatan dan 4 sumur gali tidak memenuhi syarat kesehatan. Kemudian jika ditinjau lagi mengenai kadar besi di Kelurahan Magempang, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, dari 12 sumur gali yang diteliti, ternyata hasilnya 10 sumur gali memenuhi syarat kesehatan dan 2 sumur gali tidak memenuhi syarat kesehatan. Baik, sekian dari saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM A1191191 akan menjelaskan mengenai penyebab terbentuknya klorida atau Cl. Terbentuknya klorida atau Cl, sumber klorida dalam air, permukaan air, tanah dapat terjadi secara alami dan akibat kegiatan manusia seperti air limpasan, penggunaan pupuk anorganik, air limbah dari persampahan, limbah septic tank, pakan ternak, limbah industri, saluran drainase atau irigasi, dan intrusi air laut di wilayah pesisir. Sekian, saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, baik. Saya Fikra Livianingsi dengan NIM J1A1199248 akan melanjutkan pemaparan materi yaitu penyebab terbentuknya besi atau Fe dalam sumur gali atau sumber air. Pengkaratan pada pipa atau keran di dalam pipa atau saluran air sehingga mengkontaminasi air yang melewatinya dan kedalaman sumur yang terlalu dalam dibanding sumur untuk sampel lainnya, yaitu kurang lebih 15 meter berdasarkan keterangan pemilik sumur gali, dan lokasinya yang berdekatan dengan aliran sungai kemungkinan menjadi penyebab adanya kontaminasi unsur besi pada tanah yang merembes pada sumur tersebut. Selanjutnya yaitu dampak akibat kelebihan kadar klorida atau Cl dalam air minum. Batas maksimum klorida sebagai sumber air itu air bersih
600 mg per 1 dan sebagai air minum itu 250 mg per 1. Kemudian akibat kelebihan klorida dalam air minum bisa juga menyebabkan gagal ginjal dan gangguan kesehatan lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Kadar besi maksimum yang diperbolehkan sebesar 1, mg per 1. Kelebihan zat Fe bisa menyebabkan keracunan, di mana terjadi muntah, diare, kerusakan usus, hemochromatosis, sirosis, kanker hati, diabetes, gagal jantung, artritis, impotensi, kemandulan, hipotiroid, dan kelelahan menahun. Next. Kualitas air sumur gali. Kualitas air sumur gali yang baik harus memiliki standar kesehatan yang baik seperti tidak keruh, tidak berasa, dan tidak berbau, dan juga tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Jika akan dikonsumsi, sebaiknya dimasak terlebih dahulu atau melalui proses filter penyaringan sehingga aman untuk dikonsumsi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Kualitas air sumur gali ditinjau dari parameter kimia atau Cl dan Fe. Sebagian dari air sumur gali tidak memenuhi syarat kesehatan. Kualitas air sumur gali berdasarkan parameter kimia klorida atau Cl. 4 dari 12 sumur gali yang diperiksa tidak memenuhi syarat kesehatan. Kualitas air sumur gali berdasarkan parameter kimia dari 12 Baik, saya akan melanjutkan materi poster yaitu gunakan air bersih. Manfaat menggunakan air bersih yaitu mencegah penyakit diare, tifus, kolera, mata, dan lain-lain. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat yaitu harus dijaga kebersihannya seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air. Tidak ada kotoran, tidak ada lumut pada lantai atau dinding sumur. Kemudian sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Kemudian lantai sumur sebaiknya kedap air atau diplester dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus diplester dan ditutup. Kemudian jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter.
Kemudian yang terakhir, ember penampungan air dilengkapi dengan penutup dan gayung bertangkai dan dijaga kebersihannya. Sekian. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu manfaat minum air putih untuk tubuh. Yang pertama itu menyehatkan pencernaan dalam tubuh, menjaga tekanan darah, meningkatkan daya ingat otak, menghindari penyakit jantung, baik untuk perawatan kulit, mengatur lemak tubuh, menjaga kesehatan tulang. Sekian dari materi kelompok kami, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.